Selamat pagi Pak Teddy dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang annotation in Oracle Database 23 AI atau 26 AI. Perkenalkan, nama saya Rimbi Nasira Putri dan ANIM 8252401116. Dengan saya Reni Hermawan dengan NIM 825 Dengan saya Nur Salim dengan NIM 8252 0045. Pertama, pengertian. Annotation dalam Oracle Database adalah metadata tambahan berupa catatan, deskripsi, atau penjelasan yang diberikan kepada objek database seperti table, kolom, view, trigger, dan lainnya. Fungsinya adalah untuk memberikan konteks dan arti sehingga struktur database lebih mudah dipahami oleh para pengembang dan admin. Tujuannya yang pertama adalah memberikan penjelasan mengenai maksud dan fungsi objek database. Yang kedua, mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan database. Yang ketiga, menjadi referensi internal bagi developer, database administrator, dan auditor. Yang keempat, mengurangi terjadinya kesalahan interpretasi struktur data. Kegunaan 1. Menjelaskan arti atau fungsi tabel. 2. Memberikan relasi atau pada kolom agar makna database jelas. 3. Member catatan teknis pada view, security, trigger, dan security. 4. Digunakan dalam output oleh tool. Yang ketiga, latar belakang pengembangan sistem informasi dokumentasi database sangat penting. Tanpa dokumentasi internal, pengembangan baru akan kesulitan memahami tabel dan kolom asosiasi. Membantu mengatasi masalah dokumentasi yang hilang atau tidak konsisten karena hasilnya disimpan langsung di dalam database. Ini objek yang bisa diberi annotation dalam table itu ada kolom, view, square, trigger, constraint, material, view, package body, type, and signal. Lalu ada manfaat database lebih mudah dipahami tanpa harus membuka dokumentasi eksternal. 1. Meningkatkan efisien onboarding anggota tim baru. Lalu kedua, membuat debugging dan analisis data. Lalu ketiga, ada dokumentasi tetap melekat dalam sistem meskipun terjadi pergantian. Analisis implementasi annotation pada Oracle Database dilakukan untuk memberikan penjelasan dan konteks terhadap objek-objek database seperti table, kolom, view, query, dan trigger. Tanpa annotation, struktur database hanya terlihat sebagai kumpulan nama table dan kolom yang mungkin sulit dipahami oleh pengembang baru ataupun pihak lain yang melakukan maintenance. Langsung ke demo program. ID sumber. Kolom ini menjadi identitas unik menjadi pegawai. Full name, menyimpan nama lengkap pegawai dengan panjang maksimal 100 karakter. Terus 3. Menyimpan jabatan atau posisi kerja pegawai. Salary number, menyimpan gaji pegawai dalam bentuk angka. Helpdesk, menyimpan tanggal mulai kerja pegawai. Table employees ini untuk penggunaan biaya perusahaan. Lalu penggunaan employees ini digunakan untuk ID
karyawan. Lalu untuk hire date ini untuk tanggal mulai bekerja. Lalu create view disebut untuk dibuat ulang apabila sudah ada sebelumnya sehingga tidak memerlukan proses penghapusan manual. Kode ini digunakan untuk mengambil data karyawan baru ke dalam table employees. Duplicate insert digunakan untuk mengambil data pegawai baru ke table employees, nilai ID, underscore ID, dan hire underscore date tidak perlu dimasukkan karena sistem mengisinya secara otomatis. Komit memastikan bahwa semua perubahan telah disimpan secara permanen dalam dokumen. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada table employees. Simbol bintang menunjukkan bahwa semua kolom dalam table akan ditampilkan tanpa pengecualian. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.